Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 9E, siswa SMP Negeri 1 Denpasar. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan poin 43, yaitu perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Kami juga didampingi oleh guru pembimbing kami yang terhormat, yaitu Ibu Dr. Putri Eka Juliana Jaya, SC MSI. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan kami semua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari ketua kelompok kami, Nikada Tia Kusumardani nomor absen 30. Wakil ketua kelompok kami, Ida Ayu Wulan Widiantari nomor absen 19. Anggota pertama kami, Farel Tirina Ramadan nomor absen 07. Anggota kedua kami, Made Yuda Januarta nomor absen 28. Anggota ketiga kami, Putu Prabu Saktika Daneswara nomor absen 38. A. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Indonesia telah dinyatakan merdeka berkat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Ir Soekarno pada 17 Agustus 1945 silam. Namun meskipun sudah merdeka, kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan masihlah belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat itu. B. Masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada masa kemerdekaan. 1. Permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi atau hiperflasi. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyantankan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas negara pun kosong. Pajak dan biaya masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De-Javast Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang penduduk Jepang. 2. Blok D Laut. Blok D Laut yang dilakukan Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blok D ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blok D ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Terlihat seperti gambar di bawah. C. Upaya-upaya pemerintah menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada masa kemerdekaan. 1. Melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Soeratman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas 2 tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada bank, tabungan pos, dan rumah-rumah pegadaian. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. Kesuksesan merupakan bukti dukungan masyarakat kepada negara. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi, dapat dipastikan negara akan mengalami kebangkrutan. 2. Melakukan diplomasi ke India. Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Sehingga imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Selain bersifat ekonomis, pengiriman bantuan ke India bersifat politis, karena India merupakan negara Asia yang paling aktif mendukung perjuangan diplomatik dalam rangka solidaritas negara-negara Asia. C. Upaya-upaya pemerintah menanggulangi masalah-masalah ekonomi jadi pada masa kemerdekaan. 3. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh Banking and Trading Corporation atau BTC, suatu badan perdagangan semi pemerintah. BTC berhasil mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, dan juga karet. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dengan langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatera. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaysia. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan juga kapal motor cepat. Pelaksanaan penembusan Blok D dilakukan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Melalui upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang-barang ekspor dan memperoleh barang-barang impor.
Kesimpulan, perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan masihlah belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat itu. Masalah-masalah yang terjadi antara lain adalah permasalahan inflasi dan blok D laut. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah-masalah perekonomian yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan program pinjaman nasional. Yang kedua, melakukan diplomasi ke India. Dan yang ketiga adalah mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri.